Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Konco-konco sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu niki bisa berkumpul di tempat ini. Semoga kumpul kita menjadi isyarah, menjadi pertanda berkumpul hari ini, berkumpul dalam kebaikan, insya Allah, dan semoga selamanya kita bisa berkumpul bahkan sampai di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan nasihatnya Imam Ghazali kepada murid-muridnya yang ketiga nggih. Siji, loro, nomor tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian wa tayaqon annal ilma al mujarrad la ya'khudhu bil yadi. Wahai anakku, janganlah amal kalian itu adalah amal yang muflis. Muflis itu bangkrut. Wala minal ahwali khalian, dan jangan pula bahwa perilaku-perilaku kita itu adalah perilaku yang sepi, artinya sepi, tidak punya roh. Yakinlah bahwa ilmu, hanya ilmu itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Jadi kita punya ilmu itu tidak ada manfaatnya, kecuali kalau ketika ilmu itu diamalkan. Jadi ilmu itu tanpa diamalkan maka tidak ada manfaatnya. Gambarannya begini: ketika seseorang itu punya berbagai macam senjata, bedil duwe, pedang duwe, pokoknya semua jenis senjata dia punya, dan dia adalah lelaki yang pemberani, juga ahli perang. Terus kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seekor harimau yang buas, yang siap menerkam. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah senjata itu bisa dengan senjata itu apakah bisa terhindar dari terkaman harimau? Nah, tentunya tidak. Wa minal maklum annahu la tadfa'u illa bitahrik wad darbi. Sangat maklum sekali bahwa senjata itu tidak akan bisa mengalahkan kepada harimau itu kecuali kalau senjata itu digerakkan. Ya, duwe pedang, lek pedangnya gak digawe, tidak kita gerakkan, maka pedang itu tidak ada manfaatnya. Duwe bedil, lek bedile ora di bedilno, tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu itu seperti senjata yang akan mempunyai nilai ketika senjata itu digunakan. Kalau tidak maka nggak ada gunanya. Nah, juga diberikan gambaran oleh syair bahwa boson di karmadu hazarin ritrin hama bi mai, jenisnya nopo, jenisnya minuman keras. Di kene napa jenenge biasa niki? Napa anggur napa? Hah? Topi miring wae. Kobra. Engkau kumpulkan di sisimu itu punya ada dua ritus, kampanye rong ana duwe minuman keras itu sebanyak 2 ritel niku rong kintal napa-napa ngoten iki, saking akeh duwe minuman keras itu sakmono kae. Itu tidak akan memabukkan kalau tidak kamu minum. Ya toh. Ana anggur gak diombe gak kira
mabuk. Wih, cah iki duwe anggur sak pikep. Kira mabuk kalau tidak diminum. Nah, sama ketika kita itu mengumpulkan, ini disampaikan, kalau kamu baca ilmu itu 100 tahun, ngaji 100 tahun, kamu kumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Ilmu yang kamu kumpulkan, kitab yang kamu koleksi itu tidak akan menolongmu untuk mendapatkan rahmatnya Allah kecuali dengan diamalkan. Karena Allah sendiri berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakan. Cuma dalil ini biasanya digawe wong yang menyalahkan orang-orang yang mengirim bacaan-bacaan tahlil. Biasanya ini loh, kan dalilnya itu kan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan apa yang diusahakan. Tadi lek tahlil kan usahane wong liya. Kene maca Quran dikirimno nang kene wong mati. Lek dudu usahane dhewe, iku usahane wong liya. Lah padahal perlu diketahui, wong gelem macakno, wong gelem nahlili iku mergo ya usahane wong sing selama dia masih hidup. Oleh selama urip dhek iki satru nang ben wong disatru, gak kira ono sing teko lek tahlilan. Nah, tapi lek dikene pangkat teko ae. Eman berkate. Nah, itu juga usahanya. Jadi yang diusahakan selama dia hidup, kemudian dia nikmati ketika dia meninggal, itu juga namanya usahanya. Nah, jadi orang yang mengatakan orang mengirim doa kepada orang yang mati, mengirim tahlil, mengirim apa, itu tidak akan sampai. Itu karena dalilnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu sebenarnya juga kurang pas. Karena orang yang meninggal pun dia selama hidupnya punya usaha, dan usaha itu dinikmati ketika dia telah meninggal. Terus, jadi tapi di sini maksudnya bahwa illa masa itu bahwa ketika dia punya ilmu itu tidak akan mendapatkan manfaat kalau tidak ada usahanya. Jadi kudu ana usahane, usaha mengamalkan ilmunya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Orang yang berharap bisa bertemu dengan Allah, artinya mendapatkan rahmatnya Allah, diperhatikan oleh Allah, maka falyamal amalan sholihan, harus beramal dengan amal yang baik. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan bagi atas apa yang mereka usahakan. Jadi swarga ini balasan bagi orang yang telah berusaha. Jadi berusaha ini mengamalkan ilmu. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa perintahnya Allah itu isinya adalah disuruh beramal dengan amal yang soleh. Lah amal yang soleh itu berarti mengamalkan ilmu. Jadi amal soleh itu adalah bentuk dari orang mengamalkan ilmu. Nah, sehingga ketika orang itu dengan bimujarrodil ilmi, tidak hanya ilmu tok, ilmu ansih, itu tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah sampai orang itu mau mengamalkan ilmunya. Disebutkan bahwa dalilul a'mal aktsar min ayyuhsa, tidak bisa dihitung saking banyaknya perintah untuk beramal. Wa in kana al abdu yablughu al jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, ya. Ketika seseorang itu meyakini bahwa orang itu masuk surga karena fadlnya Allah dan karena rahmatnya Allah, pasti orang masuk surga itu pasti karena rahmatnya Allah, pasti karena fadlnya Allah, bukan karena usahanya. Tapi rahmatnya Allah itu hanya diberikan kepada muhsinin, orang yang berbuat
baik, ya. Jadi kan ini Allah itu memasukkan surga seseorang itu pasti karena rahmatnya, bukan karena amalnya, pasti bukan karena amalnya. Tapi Allah itu memberikan rahmat kepada orang yang beramal. Jadi gini loh, niki koyok jumbo padahal tidak. Jadi gini, swarga iku diberikan oleh Allah kepada orang kepada orang yang dikehendaki. Jadi masuk surga orang itu pasti karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadahnya. Pasti bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah. Karena surga itu pernah ada orang yang selama 500 tahun ibadah tidak pernah maksiat sama sekali. Itu ketika dia mau dimasukkan surga, karena rahmatnya Allah, orang itu menolak, ya Allah, ini pasti bukan karena rahmatmu, ini pasti karena ibadah saya. Saya ibadah 500 tahun tidak pernah maksiat. Yo, sebagai balasannya, ya saya harus masuk surga. Berarti bukan karena rahmatmu. Akhirnya, wes gini, ditimbang saiki. Kamu sudah tak kasih nikmat selama di dunia. Nikmat itu coba kamu bayar dengan ibadahmu. Nah, dibayar dengan ibadahnya. Ternyata yang 500 tahun itu hanya sebanding dengan nikmat Allah sesisi telinga. Jadi nulis kuping siji iku lek dibayar karo ibadah, iku regane 500 tahun ibadah tanpa maksiat. Nah, ternyata harganya nikmat kita itu semahal itu. Sehingga lek nikmat itu, ibadah itu digunakan untuk membayar surga, jelas gak nutut. Wong game bayar hidup kita nok donya lho gak nutut. Nah, ya iku lek ibadah 500 tahun niku mek sebanding dengan kuping sak sisi, lek kupinge loro, lah mripate, irunge, cangkeme. Lek dihitung jelas gak nutut. Artinya bahwa masuk surga itu pasti bukan karena amal, pasti karena rahmatnya Allah. Lek ngono kan Allah bisa sebenarnya masukkan orang yang tidak pernah beramal sama sekali. Iya bisa. Tapi Allah tidak begitu. Allah itu memberikan rahmat kepada karena rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang berbuat baik. Jadi kita berbuat baik itu mek golek ridho ini Allah, golek napa nazroh, golek ben Allah iku marem ngono tok lho. Oh gak kaya bayar swarga dudu, tapi ben Allah iki marem. Marem niku jenenge ridho. Lah ben Allah marem, dikongkon sembayang, dikongkon poso, dikongkon api nang dulur, kon nutup aurat itu berarti ngelegakno nang ngene Gusti Allah. Mek tujuane mek ngono tok. Lah, ketika Allah itu ridho, maka Allah itu akan mudah sekali masukkan orang ke dalam surganya. Ketoke gak mungkin deh Allah itu napa berbuat dolim itu tidak mungkin dolim itu. Misalkan ono wong dia itu tidak pernah manut nang Gusti Allah terus dimasukkan surga, itu kayaknya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena janjinya Allah begitu, bahwa nopo jenengi berkali-kali dikatakan Allah menyampaikan bahwa orang itu disuruh untuk berbuat baik. Karena juga nih ini tadi dikatakan jannat innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus, ya. Bagi mereka surga firdaus. Bagi apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Wis diomongin ngono karo Gusti Allah. Jadi surga firdaus itu kayak wong sing iman karo beramal soleh. Tadi bukan beriman dan beramal soleh itu untuk bayar swargane duduk,
tapi ben oleh rahmati Gusti Allah pun. Jadi dan seterusnya di banyak logika yang disampaikan oleh Sinten Imam Ghazali berkaitan kali kenapa kita harus beramal. Dari apa? Dari ilmu yang kita ketahui. Oh, ngerti lek salat iku hukume wajib tak salat. Ngerti salat iku kudu maca Fatihah bener, tak belajar maca Fatihah sing bener. Ngerti lek menutup aurat iku wajib, lek buka aurat iku haram, maka saya harus mengamalkan ilmu dengan menutup aurat dan seterusnya. Itu jenenge mengamalkan ilmu. Pun Allah bisa.